Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Jumpa lagi dengan Bapak yang tempo hari membawakan video bermaterikan penghangat suasana yang bertemakan bermain games bersama teman. Untuk hari ini Bapak akan membawakan materi yang sama seperti kemarin, bermaterikan penghangat suasana dengan tema pengenalan lagu himne dari SMP Ganesha Denpasar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan saksikan lagu himne dari SMP Ganesha Denpasar yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kelas kalian. Keagungan Maha
persembahan lagu himne dari SMP Ganesha Denpasar. Maaf bila ada kata-kata Bapak yang salah. Maka Bapak tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak, siswa kelas 7 baru di SMP Ganesha Denpasar. Selamat datang Ibu ucapkan dan selamat bergabung di sekolah kami tercinta. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nimade Dewi Aryani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Bu Ari. Di SMP Ganesha ini, Ibu mengajar pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Pada hari ini, Ibu senang sekali bertemu dengan kalian sebagai siswa baru kelas 7 walaupun secara daring karena masih dalam pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, Ibu doakan kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan sebuah materi tentang jaksa masuk sekolah. Nah, adapun materinya sebagai berikut. Nah, jaksa masuk sekolah. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, apa sih itu JMS atau jaksa masuk sekolah? Jaksa masuk sekolah merupakan program yang berupaya meningkatkan inovasi dan komitmen Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara, khususnya masyarakat yang berstatus sebagai pelajar. Nah, kalian yang diutamakan mengetahui apa sih itu norma dan komitmen Kejaksaan RI untuk meningkatkan kesadaran hukum kalian. Nah, lalu apa itu kejaksaan? Kejaksaan yang merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan di bidang penegakan hukum yang turut mempunyai tanggung jawab moral, memajukan generasi muda, para pelajar untuk senantiasa mengerti dan memahami tentang hukum dan permasalahannya. Nah, mengapa dikatakan sebagai jaksa masuk sekolah? Karena kejaksaan memandang bahwa pelajar atau siswa itu merupakan gerbang utama dari suatu generasi muda yang mempunyai posisi dan peran strategis atau peran yang sangat penting di dalam pembangunan yang akan menentukan arah dan tujuan suatu negara di masa yang akan datang. Lanjut, tujuan program JMS itu melalui program jaksa masuk sekolah, itu siswa diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara serta meningkatkan kecerdasan para pelajar, baik kecerdasan intelektual terlebih kecerdasan moralnya. Nah, adapun yang diberikan jaksa masuk sekolah, materinya yang pertama itu adalah kenakalan remaja, yang kedua adalah narkotika, yang ketiga itu adalah HIV atau AIDS, yang terakhir yang keempat bahaya merokok. Nah, Ibu jelaskan yang poin kedua itu adalah narkotika, poin ketiga HIV AIDS, yang poin keempat bahaya merokok. Ketiga poin tersebut itu akan nanti dijelaskan oleh narasumber berikutnya. Jadi, di sini Ibu akan membahas tentang kenakalan remaja. Nah, mungkin dari kalian sudah mengetahui apa sih kenakalan remaja tersebut. Nah, kenakalan remaja itu adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan,
atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak ke dewasa. Jadi, kalianlah harus mengetahui mana remaja, mana masa anak-anak, dan masa dewasa. Nah, seperti contohnya kalian dari SD, sekolah dasar, menuju ke SMP atau sekolah menengah pertama, itu kalian dari anak-anak menuju ke remaja. Dari remaja nanti dari SMP, sekolah menengah pertama, itu kalian menuju ke SMA, itu adalah proses yang dinamakan proses remaja juga. Ya. Nah, di masa ini, di masa sekolah menengah pertama inilah saatnya kalian sebagai anak muda itu mengatakan tidak pada kenakalan remaja. Ibu lanjut ya anak-anak ya. Nah, adapun jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama itu adalah kenakalan remaja di sekolah. Nah, contohnya itu adalah tidak masuk sekolah tanpa keterangan atau alfa. Yang kedua itu adalah meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran. Nah, di layar HP kalian sudah terlihat ada tiga orang laki-laki di mana dia itu ingin memanjat tembok. Artinya dia itu akan meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran atau dinamakan bolos. Nah, yang terakhir itu adalah membawa senjata tajam ketika ke sekolah. Itu tidak diperbolehkan ya anak-anak ya, karena termasuk jenis kenakalan remaja di sekolah. Lalu selanjutnya, itu kenakalan remaja di luar sekolah atau di masyarakat. Nah, contohnya seperti di layar kalian, ada yang namanya ikut trek-trekan sesama geng kalian. Yang kedua, ikut tawuran sesama pelajar. Yang ketiga, itu adalah meminum minuman keras anak-anak. Itu sangat tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir, itu adalah merokok. Nah, merokok di lingkungan masyarakat ya. Mungkin walaupun kalian tidak menggunakan baju seragam, tetapi kalian merokok di rumah, itu termasuk kenakalan remaja anak-anak di luar sekolah. Nah, yang ketiga itu adalah kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Contohnya, itu adalah tidak mendengarkan nasihat orang tua, seperti yang ada di gambar di layar HP kalian. Lalu yang kedua, itu membandel atau meremehkan omongan orang tua. Dan yang ketiga itu adalah ya, yang ini sering berbicara keras atau berbicara kasar kepada orang tua kalian. Itu tidak diperbolehkan sama sekali anak-anak karena kurang sopan. Itu termasuk kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, lalu selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk kenakalan remaja. Yang pertama itu adalah kenakalan biasa, di mana kenakalan biasa bisa disertai dengan merokok, lalu tawuran antar pelajar, yang ketiga bolos sekolah. Lalu selanjutnya itu adalah kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan. Nah, contohnya yang pertama itu adalah mencuri. Nah, jadi kenakalan yang menjurus ke pelanggaran dan kejahatan itu adalah mencuri anak-anak ya. Lalu yang kedua itu adalah membunuh. Nah, ini apalagi itu sangat tidak diperbolehkan sama sekali, membunuh. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan sepeda motor tanpa surat izin mengemudi. Itu sangat melanggar hukum anak-anak karena kalian masih di bawah umur. Baik anak-anak, untuk ketiga itu adalah kenakalan khusus. Contohnya sudah tertera pada HP kalian. Di sana ada seorang wanita yang hamil. Berarti kenakalan khusus di sini mengikuti yang namanya seks bebas. Nah, jadi perempuan ini mengikuti seks bebas. Ya, makanya terjadi kehamilan di luar nikah. Nah, ibu harap kalian
terutama pada perempuan itu bisa menjaga diri kalian karena kalian masih di tahap yang namanya pubertas ya anak-anak ya. Lalu yang kedua itu adalah, nah ini yang paling terpenting, mungkin para pelajar yang mau mencoba-coba narkotika itu sangat dilarang ya anak-anak ya. Ibu harapkan kalian di masa remaja ini atau masa transisi ini kalian harus perangi narkoba ya anak-anak ya. Adapun penyebab kenakalan remaja, nah sebabnya itu ada yang pertama faktor internal anak-anak, yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor internal itu kontrol diri yang sangat lemah. Nah, yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima itu terseret pada perilaku nakal. Nah, lalu yang kedua, faktor eksternal. Itu yang pertama, keluarga dan perceraian orang tua. Ya, nah di mana tidak adanya sebuah komunikasi anak-anak antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga, nah dapat memicu negatif pada anak tersebut. Dan yang kedua itu teman sebaya yang kurang baik. Nah, tolong hindari yang misalkan kalian memiliki teman yang ingin menjuruskan kamu ke hal yang negatif, itu tolong dihindari. Lalu yang ketiga, penyebabnya itu adalah komunitas atau lingkungan di tempat tinggal yang kurang baik anak-anak. Contohnya, ibu berikan contoh. Si A itu bertetangga dengan si B yang suka tawuran, yang suka merokok. Otomatis si A ini karena tidak memiliki teman, otomatis dia berteman di si B. Nah, dijerumuskanlah si A di sini ya anak-anak ya. Nah, maka si A mengikuti, dia itu suka tawuran, suka merokok, suka minuman keras dengan si B. Itu, makanya lingkungan sangat berpengaruh. Dan yang terakhir itu adalah teknologi di era globalisasi ini, kemajuan teknologi. Harus pintar-pintar menggunakan gadget, ya anak-anak ya. Nah, apa sih solusi untuk menangani sebuah masalah yang terjadi pada masyarakat di kenakalan remaja di masyarakat ya anak-anak ya. Nah, semua masalah tersebut itu harus mendapat perhatian dari berbagai pihak anak-anak, mengingat remaja itu merupakan calon penerus generasi bangsa. Nah, yang pertama itu peran orang tua. Peran orang tua itu sangat penting sekali untuk menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak prenatal dan balita ya, atau membekali anak dengan dasar moral dan agama. Lalu memahami atau mengerti komunikasi yang baik dan efektif antara orang tua dan anak. Peran guru di sini juga sangat penting di sekolah, yaitu bersahabatlah dengan siswa, lalu menciptakan kondisi sekolah yang nyaman, lalu memberikan keleluasaan siswa untuk mengikuti atau mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Lalu menyediakan sarana dan prasarana bermain dan berolahraga. Nah, jadi sangat berpengaruh solusinya, itu peran guru sangat berpengaruh ya di lingkungan sekolah. Nah, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang jaksa masuk sekolah. Ibu berharap kalian tetap bersemangat mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hingga akhir kegiatan. Kita berdoa agar pandemi ini agar cepat berakhir dan kita itu dapat bertemu tatap muka dan saling bertegur sapa di sekolah. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan tetap ikuti aturan protokol kesehatan. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai miras atau minuman keras, narkoba, dan HIV/AIDS. Oke, sebelum memaparkan materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Niketut Apriani. Ibu mengajar bimbingan konseling atau BK di SMP Ganesha Denpasar. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu miras atau minuman keras. Apa itu minuman keras? Yang dimaksud dengan minuman keras atau minuman beralkohol adalah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran. Apa saja yang termasuk minuman keras? Yang termasuk minuman keras adalah bir, wine, sake dan soju, brandy dan wine, vodka dan tequila, whisky dan rum, absinthe dan everclear. Lalu, apa dampak minuman keras bagi generasi muda? Mas Bikin mengemukakan dampak ketika remaja mengkonsumsi minuman keras adalah dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti pembicaraan cadel atau tidak jelas, gangguan koordinasi atau ketidakmampuan untuk berdiri karena gangguan koordinasi gerakan tubuh, dan cara jalan yang tidak mantap, serta mata jereng dan lain-lain. Begitu besar dampak minuman keras atau minuman beralkohol ya anak-anak, jadi jangan pernah mencoba untuk meminumnya, karena banyak kasus yang kita dengar, yang kita lihat di luar sana, banyak anak putus sekolah gara-gara mengkonsumsi minuman keras. Mereka jadi membolos, berkumpul tidak jelas, akhirnya mereka hasil dari perkumpulan itu meminum minuman keras. Makanya saran saya, jangan sampai kalian meminum minuman keras atau mencoba untuk meminum minuman keras atau beralkohol. Baiklah, Ibu akan lanjut mengenai tentang narkoba. Pernah nggak sih kalian mendengarkan apa itu narkoba? Ibu akan jelaskan. Narkoba adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Awalnya, narkoba dikenal pertama kali oleh bangsa Sumeria dari tumbuhan opium atau candu, dan mereka menyebutnya dengan tumbuhan menggembirakan. Disebut tumbuhan menggembirakan karena memiliki dua efek, yaitu efek kantuk dan pereda nyeri. Oleh karena dua sifat itu, narkoba digunakan dalam dunia pengobatan medis, terutama pembedahan untuk pembiusan pasien yang akan dioperasi. Bahkan, tahun 330 sebelum Masehi, bangsa India dan Persia menggunakan candu untuk jamuan makanan dengan tujuan relaksasi agar tamunya menjadi rileks. Namun sayangnya, narkoba saat ini banyak disalahgunakan, terutama di kalangan remaja. Hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN tahun 2016 menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang remaja mengkonsumsi narkoba. Narkoba yang paling banyak dikonsumsi adalah, yang paling pertama itu adalah ganja dan menghirup lem, karena harganya yang murah. Penyebab utama menggunakan narkoba dari pengaruh teman sebaya, sehingga penasaran, coba-coba, dan dikonsumsi bersamaan dengan isapan rokok. Padahal dari segi kesehatan, narkoba memberikan dampak bagi kinerja otak dan saraf otak karena depresan, stimulan, dan halusinogen. Yang pertama, sebagai depresan, contohnya putal. Narkoba menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas sistem fungsional tubuh, sehingga pengguna mudah mengantuk. Oleh karena itu, pengemudi kendaraan jika mengkonsumsi bahan ini bisa menyebabkan kecelakaan. Kedua, sebagai stimulan, contohnya sabu-sabu. Kegairahan, meningkatkan kesadaran, sehingga pengguna sulit tidur, insomnia, terus-terusan gembira, atau bahasa gaulnya ngefly. Dan yang ketiga, sebagai halusinogen.
Contohnya ganja. Narkoba menyebabkan khayalan rasa bingung, linglung, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri karena halusinasi. Dampak lain dari narkoba, contohnya perubahan sikap dan perilaku menjadi arogan, emosional, dan temperamental. Sedangkan dampak ekonomi tentunya menghabiskan banyak uang, yang kabarnya harga narkoba bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Wah, sayang sekali ya uangnya dipakai di narkoba sebanyak itu. Selanjutnya, gangguan hormon. Rasa senang yaitu dopamin dan endokrin, misalnya katakanlah namanya mawar. Mawar mengkonsumsi narkoba 0,1 gram. Otak mengeluarkan perintah agar memproduksi hormon rasa senang itu sesuai 0,1 gram untuk rasa senang. Namun lain waktunya tidak cukup menghasilkan 0,1 gram tersebut. Otak merintahkan 0,2 gram agar hormon senang lebih banyak dikonsumsi. Itulah yang menyebabkan kecanduan. Dampak lainnya pun tidak kalah penting, yaitu penyakit hepatitis B dan C. Dapat menular melalui darah. Hal ini berisiko bagi pengguna suntik, terutama jarum yang digunakan tidak steril dan bergonta-ganti. Sedangkan bagi wanita, kelainan endokrin yang terganggu mempengaruhi siklus menstruasi sehingga reproduksi terganggu. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjerumus narkoba? Yang pertama adalah edukasi pencegahan narkoba. Perbanyaklah kalian membaca hal-hal tentang penyalahgunaan narkoba. Itu tentunya di internet bisa, di buku bisa, kalian bisa cari semuanya, tapi dengan sumber yang tepat. Yang kedua, komunikasi yang lancar dengan orang tua. Yang ketiga, pendekatan agama. Keempat, pergi ke perpustakaan. Dan yang kelima, menjalani hobi yang positif. Karena aku remaja yang sehat, katakan tidak pada narkoba, walk on drug. Mari perangi narkoba. Selanjutnya, kakak kelas kalian akan membahas mengenai HIV/AIDS. Kak Mardika dan Kak Karolin akan membahas mengenai HIV/AIDS secara detail. Kalian dengarkan ya. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami Karolin dan teman saya. Mardika. Kami dari SMP Gadesa Denpasar. Di sini kami akan memberikan penyuluhan atau edukasi mengenai HIV/AIDS. Nah, teman-teman, apa sih itu HIV/AIDS? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Sementara AIDS yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome. Secara garis besarnya, HIV itu virusnya dan AIDS adalah penyakitnya. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi AIDS. AIDS merupakan suatu kumpulan atau sindrom yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang lemah. Infeksi ini yang seharusnya tidak parah pada orang biasa, bisa saja mematikan bagi para pengidap AIDS. Penyebab AIDS adalah virus HIV. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi untuk melawan infeksi. Virus HIV ini juga merusak sel darah putih yang kita sebut juga dengan sel CD4. Lanjut ke penularan HIV. HIV dapat menular melalui darah, cairan tubuh penderita seperti cairan sperma dan vagina, bergonta-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik yang tidak steril, serta air susu ibu yang sudah terkontaminasi HIV/AIDS. Jadi, kalian harus berhati-hati ya. Dan stop diskriminasi terhadap ODA ya, karena HIV tidak dapat menular melalui berjabat tangan, berpelukan, menggunakan alat makan bersama, berenang, serta tidak dapat menular melalui air liur. Jadi, kalian jangan takut. Lanjut ke gejala AIDS yang meliputi infeksi serius seperti 1. Diare berkepanjangan. 2. Mual dan muntah. 3. Keringat dingin pada malam hari. 4. Demam. 5. Batuk persisten. 6. Munculnya masalah kulit dan mulut seperti infeksi jamur. 7. Infeksi yang berulang dan sering. 8. Terkena penyakit yang serius. 9. Kelemahan dan kelelahan yang berlebihan. Dan yang terakhir dapat menurunkan berat badan juga loh. Serem juga ya. Iya. Lanjut ke diagnosis AIDS.
Orang dengan sistem kekebalan tubuh yang normal akan memiliki sel CD4 antara 500 sampai dengan 1500. Namun, bagi pengidap HIV yang sudah mengalami penurunan sel CD4, angkanya akan turun menjadi di bawah 200 dan sudah dikatakan HIV/AIDS. Lanjut ke pengobatan. Pengobatan dilakukan dengan menggunakan obat antiretroviral atau yang kita sebut juga dengan ARV. Tujuan dari pengobatan ini yaitu untuk melawan infeksi HIV dan memperlambat penyebaran virus di dalam tubuh. Pengobatan ini dilakukan dengan kombinasi berbagai macam obat. Jenis kombinasi obat sangat bervariasi tergantung masing-masing si penderita. Pengobatan ini juga harus dilakukan untuk seumur hidup. Obat harus diminum secara teratur pada jadwal yang sama. Penderita sebaiknya kontrol dan datang ke dokter untuk pengubahan dosis jika diperlukan. Berikut beberapa efek samping dari pengobatan yaitu mual, lemas, sakit kepala, diare, dan ruam kulit. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu, yaitu pencegahan HIV. HIV dapat dicegah melalui A, B, C, D, E. A. Abstinence. Yaitu tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. B. Be faithful. Setia pada satu pasangan. C. Kondom. Yaitu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. D. Don't inject. Tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian dan tidak menggunakan narkoba suntik. Dan yang terakhir, E. Education, yaitu memperbanyak pengetahuan kita tentang HIV/AIDS. Sekian penyuluhan HIV/AIDS dari kami. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Salam KSPAN, tepat di janji. Stop AIDS narkoba, no KSPAN. Yes HIV/AIDS, no prestasi. Yes yes yes. Nah, anak-anak, kalian dengar sendiri kan tadi penjelasan dari Kak Karolin dan Mahardika tentang apa itu bahaya HIV/AIDS. Kalian sudah tahu kan apa itu HIV/AIDS, bagaimana ciri-ciri orang yang terkena HIV/AIDS, terus ada juga HIV/AIDS itu menular melalui apa, HIV/AIDS itu tidak menular melalui apa, dan pesannya satu lagi, stop diskriminasi terhadap odar. Nah, anak-anak, jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai HIV/AIDS, tentang narkoba, kesehatan reproduksi, dan tentang materi kesehatan lainnya, kalian nanti bisa bergabung pada ekstrakurikuler KSPAN, yaitu kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Di sana, Ibu sendiri sebagai pembinanya, Bu April sendiri sebagai pembinanya ya. Kalau kalian ingin bergabung, silahkan bergabung untuk mengikuti ekstrakurikulernya. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai bahaya miras, bahaya penyalahgunaan narkoba, HIV/AIDS. 3 materi kalian dapatkan dalam waktu yang singkat ya. Baiklah anak-anak, tidak terasa ya waktunya sudah habis. Terima kasih telah mendengarkan, melihat, dan menonton tentang edukasi mengenai miras, HIV/AIDS maupun narkoba. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Baiklah, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.